Seorang pemuda terlihat sangat bangga sekali mewolok-wolok anak kecil dengan bakat sepak bolanya. Pemuda bernama Vini ini biasanya hanya menonton saja para remaja bermain bola. Bahkan ia juga sering menjadi komentator dadakan. Namun kali ini entah mengapa Vini tak mampu menahan hasratnya untuk ikut bermain. Walaupun lawannya hanya anak-anak, namun bisa dilihat Vini memiliki skill yang cukup baik. Tepat pula saat itu ada seorang pemain sepak bola amatir bersama pelatih mereka dan melihat tindakan Vini. Salah satu pemain memarahi Vini karena sudah mengacaukan permainan anak-anak. Di tengah perdebatan, pelatih mereka menenangkan Vini dan malah memerintahkan Vini untuk membantu tim mereka membawa bola ke lapangan. Vini yang tahu kalau bapak tua ini adalah legenda di dunia sepak bola, mau tak mau ia hanya menurutinya. Tanpa adanya diskusi terlebih dahulu, pelatih ini malah mengajak Vini untuk bergabung ke dalam tim amatir mereka. Vini tampak ragu setelah melihat cara bermain tim ini yang serampangan. Bahkan untuk menendang bola ke arah gawang saja masih kesulitan, sehingga ia tak memberikan jawaban apakah mau bergabung ke dalam tim atau tidak. Namun pelatih meminta Vini untuk memperlihatkan tekniknya di depan anak asuhnya. Semua pemain terlihat begitu kagum melihat kemampuan Vini. Coach Mal mengajak Vini ke markas mereka dan menjelaskan tujuan membentuk tim sepak bola amatir ini. Ternyata tim sepak bola ini bukanlah sekedar tim amatir biasa, melainkan tim sepak bola khusus gelandangan atau tunawisma. Tim ini akan ikut Piala Dunia Sepak Bola Tunawisma bersama negara-negara lain di seluruh dunia seperti Afrika Selatan, Jepang, dan USA. Tapi bukannya senang diajak ke tim sepak bola yang akan ikut Piala Dunia, Vini malah merasa tersinggung karena ia merasa bukan seorang gelandangan atau homeless. Namun Coach Man tahu kalau Vini berbohong karena ia menyadari selama ini bahwa Vini hanya tinggal di mobilnya dan tak punya rumah. Walaupun bukan miskin lintir, Vini sudah termasuk ke kategori tunawisma karena tidak punya tempat tinggal, sehingga sebenarnya ia boleh ikut Piala Dunia mewakili tim negaranya. Para gelandangan yang memiliki bakat sepak bola ini terus berlatih untuk ikut Piala Dunia Tunawisma yang sebentar lagi akan dimulai. Vini yang sudah mendapatkan tawaran itu masih galau akan menerimanya atau tidak. Pekerjaannya sekarang juga sedang dalam kondisi tidak baik. Ia mencoba menemui mantan istri dan anaknya, meminta pendapat mereka dan terlihat anaknya sangat mendukung apapun keputusan yang Vini buat. Tim sepak bola tunawisma ini pun akhirnya lengkap setelah Vini memutuskan untuk bergabung, dan mereka pun akan berangkat ke Italia yang menjadi tuan rumah Piala Dunia kali ini. Tim ini pun merasa sangat bangga saat Federasi Sepak Bola Inggris memberikan jersey resmi kepada mereka. Walaupun mereka hanyalah gelandangan, namun negara tetap menghargai perjuangan mereka mewakili Inggris di Piala Dunia. Puluhan negara dari berbagai benua sudah berkumpul di Italia dan sangat bersemangat di acara pembukaan Piala Dunia kali ini. Namun rumah papa salah satu pemain Inggris sudah menyukai seorang wanita dari negara lain. Vini yang merupakan pemain baru di tim ini masih terlihat tidak begitu menyukai anggota tim ini. Apalagi setelah melihat Jason mencuri beberapa makanan di bandara. Vini masih merasa kalau orang-orang di tim ini bukan levelnya, sebab ia bukan gelandangan dan skillnya jauh di atas mereka. Ketua panitia Piala Dunia kali ini terlihat cukup akrab dengan Coach Mal, sebab mereka sempat bekerja sama di masa lalu sebagai pencari bakat di klub profesional. Di sisi lain, Vini semakin kesal saat mengetahui kalau di tim ini ada seorang pecandu obat terlarang dan malah sekamar dengan dirinya. Setelah protes dengan pelatih karena sudah membawa pecandu, Vini malah pergi begitu saja meninggalkan timnya dan menyesal sudah mau ikut ke dalam tim gelandangan ini. Tim sepak bola gelandangan ini akan ikut Piala Dunia mewakili negara mereka. Awalnya semua berjalan dengan baik. Semua tim dari berbagai negara sangat antusias dengan Piala Dunia gelandangan ini. Namun konflik kecil sudah terjadi di tim nasional Inggris karena pemain terbaik mereka tidak terima di dalam tim mereka ada seorang pecandu obat terlarang. Vini pun pergi seorang diri dan merasa menyesal sudah mau bergabung dengan tim sepak bola tunawisma dari negaranya. Hingga hari di mana tim Inggris akan bertanding, tim ini seperti kehilangan harapan karena memang Vini yang menjadi andalan mereka. Pelatih juga tidak bisa berbuat apa-apa. Namun beruntung bagi mereka, akhirnya Vini muncul dan tetap memberikan semangat kepada timnya. Namun saat pertandingan akan dimulai, lawan mereka malah tidak muncul. Panitia bilang tim Afrika Selatan tidak muncul hingga hari ini, sehingga Inggris mendapatkan 3 poin kemenangan secara cuma-cuma. Vini terlihat tidak senang dengan kemenangan tak berarti ini. Sementara di sisi dunia lain, ternyata tim Afrika Selatan tidak bisa berangkat karena salah satu pemain yang dianggap imigran gelap dan tidak bisa mewakili Afrika Selatan. Manajer Afrika Selatan yang merupakan seorang biarawati terus memaksa pihak imigrasi dan memberikan ceramah hingga akhirnya mereka pun dibiarkan berangkat. Pertandingan kedua bagi tim Inggris akan dimulai dan lawan kali ini adalah timnas Portugal.
Namun pelatih malah menjadikan Vini cadangan dan membuatnya cukup kesal. Permainan mereka sangat kacau tanpa sosok Vini di lapangan dan skor sudah 0-2 untuk Portugal. Pelatih mereka malah emosi dan masuk ke lapangan kemudian mendapat kartu merah. Vini pun berinisiatif masuk ke lapangan dan menunjukkan kebolehannya mengolah si kulit bundar. Gol demi gol tercipta untuk tim Inggris hingga akhirnya mereka menyamakan kedudukan dan tak lama gol kemenangan tercipta. Pertandingan berakhir dengan skor 5-2 untuk kemenangan Inggris berkat skill luar biasa dari Vini. Sementara itu kondisi berbeda dialami tim nasional Jepang. Wanita ini terus berusaha menguatkan dirinya untuk memimpin tim Jepang di Piala Dunia Tunawisma ini. Terlihat semua pemain tunawisma dari Jepang sangat sudah tua dan tak ada semangat sama sekali. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa bermain bola, sehingga saat mereka bertanding lawan Portugal, skornya sangat menyedihkan. Pelatih timnas Inggris mencoba memberikan semangat pada manajer tim Jepang, namun wanita ini hanya bengong karena tidak bisa bahasa Inggris. Selesai pertandingan, manajer Jepang terus mengoceh, sedangkan para pemainnya malah salah fokus dengan tempat wisata yang ada di Roma. Tim dari Amerika Serikat yang diisi oleh pemain perempuan pun bertanding, dan permainan mereka sangatlah api. Bahkan sejauh ini pemain nomor 9 dari Amerika menjadi top skor. Yes malah mencoba menggoda pemain Amerika itu dengan kalimat yang tak sopan. Tak lama manajer dari tim Amerika pun mengajukan protes atas ucapan tak sopan dari Yesen. Yesen mencoba memberikan penjelasan bahwa dia memang mengalami kesulitan berkomunikasi dengan baik kepada seorang wanita. Ia selalu merasa gugup. Untunglah coach mau bisa meredam keributan ini dan Jason tidak jadi menerima hukuman. Namun bukannya jerah, Jason malah masih ingin mendekati pemain dari Amerika ini dan meminta maaf dengan cara memberikan daging ikan yang sempat dia curi di minimarket. Untunglah kali ini niat baik Jason cukup direspon dengan baik. Pemain timnas Jepang juga sekarang masih sibuk bermain-main dan meninggalkan manajer mereka seorang diri. Sementara itu salah satu pemikir hebat di tim Inggris sekarang sedang memetakan kekuatan lawan dan menganalisa sejauh mana mereka bisa melangkah di Piala Dunia kali ini. Alda sudah cukup pede karena lawan terkuat mereka yaitu Afrika Selatan tidak hadir, sehingga ia yakin tim Inggris bisa sampai ke final. Namun ternyata timnas Afrika Selatan sudah tiba dan manajer mereka malah membujuk Vini untuk melakukan pertandingan ulang sebab tim Afrika Selatan tidak datang saat harusnya tim mereka bertanding melawan Inggris di pertandingan pertama dan Inggris sudah dianggap menang. Manajer Afrika Selatan malah menganggap Vini setuju dengan tawaran pertandingan ulang tersebut. Beginilah jadinya kalau para gelandangan atau tunawisma dikumpulkan untuk membentuk tim sepak bola dan ikut Piala Dunia khusus tunawisma. Permainan tidak jelas dan banyak sekali masalah internal di dalam tim. Apalagi timnas Jepang, para pemainnya terlihat sangat tertekan dan terpaksa ikut dalam kompetisi ini. Masalah lain juga dihadapi oleh timnas Inggris di mana ada satu pemain yang merasa superior dan tidak mau berbaur dengan tim yaitu Vini. Sebelumnya Inggris sudah mendapatkan 6 poin dari 2 kemenangan. Namun Vini merasa tidak puas karena saat melawan Afrika Selatan, mereka cuma mendapatkan poin secara gratis karena tim Afrika Selatan terlambat datang. Begitu tim Afrika Selatan tiba, Vini malah setuju untuk melakukan pertandingan ulang melawan mereka. Pemain lain dari tim Inggris tentu tidak mau pertandingan diulang karena tim Afrika Selatan adalah tim hebat. Begitu panitia tiba-tiba mengumumkan bahwa Vini telah setuju melakukan pertandingan ulang melawan Afrika Selatan, pemain lain bahkan pelatih mereka sangat syok sebab tidak ada kesepakatan terlebih dahulu di antara mereka. Saat sesi latihan menjelang lawan Afrika Selatan, para pemain terlihat mencemooh Vini karena sikap arogannya dan mengatakan Vini tidak ada apa-apanya setelah keluar dari lapangan. Karena tidak tahan lagi, Vini malah merendahkan teman-temannya yang merupakan gelandangan sungguhan. Walaupun Nathan sudah mencoba untuk meminta maaf, namun Vini malah mengabaikannya dan lagi-lagi kabur meninggalkan tim. Setelah emosi mereka mereda, pemain lain memutuskan untuk mencari Vini dan menyelesaikan permasalahan di antara mereka. Sementara Nathan tetap di hotel dan menunggu kalau saja Vini kembali. Main sepak bola tunawisma dari tim Inggris ini terus mencari rekan satu tim mereka yang kabur karena tersinggung saat adu mulut dengan rekannya. Setelah hari mulai gelap, akhirnya kau menemukan keberadaan Vini. Kau mencoba mengajak Vini berbicara dari hati ke hati walaupun sebenarnya kau juga tidak begitu menyukai Vini.
Saat melihat rekan-rekannya yang lain juga datang mencarinya, Vinny mulai sedikit tersentuh. Mereka mulai mencoba saling terbuka dan bercerita tentang kerahasiaan hidup mereka masing-masing. Tanpa disadari, ternyata Vinny mulai bercerita banyak dan merasa nyaman dengan tim ini. Keesokan harinya, Vinny dan Carl untuk pertama kalinya berlatih bersama. Carl yang awalnya merasa tersingkirkan sejak kehadiran Vinny di dalam tim, mulai membuka diri untuk belajar beberapa teknik dari Vinny. Pertandingan ulang antara Inggris melawan Afrika Selatan pun dimulai. Para pemain Inggris malah gugup karena sekarang mereka punya banyak penggemar. Nathan yang benar-benar kena mental di pertandingan ini, sehingga ia sering membuat kesalahan dan timnya malah kebobolan cukup banyak. Begitu Nathan digantikan, permainan Inggris mulai membaik walaupun mereka belum bisa mencetak gol. Bahkan seorang Vinny pun tidak bisa berbuat apa-apa. Poin yang sudah didapatkan oleh Inggris pun kini berkurang dan diberikan kepada tim Afrika Selatan. Manajer tim Afrika Selatan pun sangat berterima kasih kepada Vinny karena sudah mau bertanding ulang melawan mereka atas nama sportivitas. Aldar sudah menghitung poin dan jika mereka ingin lolos grup saat melawan Jepang nanti, mereka harus menang dengan selisih 8 gol. Tentu saja karena tim Jepang ini sangat tidak bersemangat di kompetisi ini, Inggris bisa unggul cepat 9-0. Namun tanpa diduga sama sekali Jepang mencetak 2 gol. Untungnya Vinny bisa mencetak gol lagi di detik akhir dan skor berakhir 10-2 dan Inggris pun lolos grup setelah menang dengan selisih 8 gol. Namun di tengah perayaan ini, pelatih mengatakan kalau Nathan harus dipulangkan karena Nathan lupa meminum obatnya dan efek dari obat terlarang yang selama ini dikonsumsinya mulai membuat Nathan kacau. Sinyal dari awal terus menghina dan mencerca Nathan, mencoba memastikan kepada pelatih apakah Nathan akan baik-baik saja atau tidak. Piala Dunia Sepak Bola bagi para gelandangan atau tunawisma sudah sampai ke babak semifinal. Setelah melewati banyak drama dan permasalahan di internal, timnas Inggris pun juga berhasil lolos ke semifinal. Walaupun salah satu pemain mereka harus dipulangkan karena penyakitnya. Semifinal pertama dimainkan oleh USA melawan Afrika Selatan. Tentu saja mudah bagi tim Afrika Selatan memenangkan pertandingan melawan USA yang didominasi oleh perempuan ini. Namun kemenangan Afrika Selatan harus dibayar mahal dengan cedera yang dialami salah satu pemain terbaiknya. Inggris yang sudah mengalahkan Meksiko di perempat final, lengkap mulus juga ke semifinal dan akan melawan tuan rumah yaitu Italia. Walaupun para pemain sempat tidak yakin bisa menang melawan tuan rumah karena kekurangan pemain, pelatih berusaha menguatkan mereka dan mencari pemain pengganti. Berdasarkan aturan, setiap tim boleh meminjam satu pemain di tim yang sudah gugur. Mereka pun meminjam pemain dari Argentina yang katanya mahir tendangan bebas dan penalti layaknya Messi. Namun ternyata saat Inggris sudah tertinggal 3-2 dan Inggris mendapat penalti, pemain pinjaman ini malah menendang bola ke langit. Kesempatan untuk menyamakan kedudukan sirna dan Vinny begitu emosi dibuatnya. Vinny malah mendapat kartu kuning dan harus keluar lapangan selama 2 menit. Situasi juga semakin memburuk buat Inggris karena wasit di pertandingan ini terkesan memihak ke tuan rumah. Bahkan saat Vinny sudah berhasil masuk kembali ke lapangan dan menyamakan kedudukan, pertandingan malah berakhir lebih cepat dan harus dilanjutkan dengan adu penalti. Namun sayang, dua pemain terbaik Inggris yaitu Carl dan juga Vinny malah gagal memasukkan bola ke gawang dan Inggris pun harus mengakhiri perjalanan mereka di semifinal. Vinny benar-benar kecewa karena sudah gagal membawa timnya ke final. Bahkan sekarang lagi-lagi mereka saling menyalahkan satu sama lain. Karena tak tahan terus direndahkan, Vinny akhirnya mengatakan yang sebenarnya bahwa ia adalah mantan pemain profesional di tim West Ham United dan tak pantas bermain di tim gelandangan seperti ini. Ternyata, Coach Mal yang memimpin timnas Inggris di Piala Dunia Tunawisma ini sudah mengenal Vinny sejak lama. Dialah yang sudah membawa Vinny ke West Ham United saat bekerja sebagai pencari bakat di klub tersebut. Namun ternyata pelatih West Ham United saat itu merasa bahwa Vinny sudah tidak layak lagi bermain di klub mereka. Disitulah awal kehancuran karir sepak bola Vinny, karena ia tidak ada usaha pula untuk memperbaiki permainannya. Saat ini akan bertanding di perebutan juara 3 atau medali perunggu, Vinny malah dicegat tim keamanan karena dianggap orang asing. Walaupun sudah berusaha menjelaskan dia adalah pemain timnas Inggris yang sedang bertanding, tetap saja dia dicegat. Untunglah timnya bisa bermain dengan baik dan memenangkan pertandingan perebutan juara ketiga. Timnas Inggris benar-benar sangat merayakan medali perunggu ini karena sejak awal mereka tidak diunggulkan. Vinny terlihat kecewa karena tidak bisa bersama timnya di momen seperti ini. Namun saat Vinny sedang merenung, manajer dari Afrika Selatan yang sudah masuk final mengajak Vinny membantu timnya di final sebab pemain andalan Afrika Selatan sedang cedera. Karena berdasarkan aturan diperbolehkan satu tim meminjam pemain dari tim lainnya jika memang dibutuhkan, Vinny akhirnya bermain di final bersama Afrika Selatan.
terlihat timnya dari Inggris juga memberikan dukungan penuh. Keputusan manajer tim Afrika Selatan melanjut mantan pemain Liga Profesional Inggris memang tidak salah. Vini berhasil memberikan permainan terbaiknya dan membantu timnas Afrika Selatan memenangkan Piala Dunia Sepak Bola bagi para gelandangan dan tunawisma. Terlihat semangat sportivitas benar-benar ditunjukkan para pemain dan setiap negara yang berpartisipasi. Coach Mao pun memberikan medali perunggu mereka kepada Vini, dan di sini juga Coach Mao minta maaf kepada Vini karena tidak bisa membantunya untuk bertahan lebih lama di West Ham United. Vini pun sepertinya sudah bisa berdamai dengan kegagalan di masa lalunya dan mau merayakan keberhasilan ini bersama timnya walau Inggris tidak menjadi juara. Setelah Piala Dunia gelandangan ini usai, Vini tahu harus membawa hidupnya kemana, yaitu menjadi pelatih bagi timnas tunawisma selanjutnya bagi tim nasional Inggris.